aja. Maka pastikan kalau Anda udah ada di kendaraan terbaik, Anda ada di bisnis dengan marketing plan terbaik, pastikan Anda kerjakan. Karena satu kawan-kawan, sebagus-bagusnya bisnis, sebagus-bagusnya marketing plan Melia, kalau Anda tidak mengerjakan, maka sama aja. Dan seburuk-buruknya bisnis, seburuk-buruknya bisnis, copet, narkoba, kalau dikerjakan ada hasilnya teman-teman. Dan Anda nih sekarang ada di bisnis terbaik. Kita infoin penghasilan tambahan, kita infoin peluang penghasilan, kita infoin tentang kesehatan. Berkah nggak? Maka pastikan Anda kerjakan. Dan satu hal kawan-kawan, hukum yang paling saya takuti adalah satu teman-teman. Tidak semua bahan baku itu akan menjadi bahan jadi. Tidak semua bahan baku akan menjadi bahan jadi. Berarti apa? Tidak semua yang berproses akan sukses. Tapi ingat kawan-kawan, bagi mereka yang benar-benar konsisten, mereka yang benar-benar istiqomah, mereka yang benar-benar yakin, maka saya percaya kawan-kawan, sukses akan menjadi miliknya. Dan satu hal kawan-kawan, jujur teman-teman, kalau ngomong sukses, saya dulu waktu ketemu Melia, potensi sukses tuh gak ada sama sekali. Saya dulu anaknya durhaka teman-teman sama orang tua. Saya dulu tuh orangnya manja. Saya dulu orangnya paling males teman-teman. Saya dulu sering dipanggil BK karena saya nakal. Saya dulu sering pindah sekolah karena bikin ulah kawan-kawan. Tapi hari ini kawan-kawan, ketika saya ketemu Melia, saya mau merubah diri saya teman-teman. Saya mau belajar, saya mau konsistenkan. Sampai akhirnya kawan-kawan, waktu itu kalau Anda tahu sebelum saya beli mobil, saya waktu itu udah SPK mobil kawan-kawan. Ibu saya malah marah-marahin saya. Kamu ngapain sih pakai beli mobil? Ibu saya kira saya masih seperti anaknya yang dulu. Anaknya yang manja, anaknya yang selalu minta. Anaknya yang selalu banyak banget lah bikin ulah kawan-kawan. Waktu itu ibu saya marah-marah teman-teman. Jadi waktu saya SPK, niatnya saya pengen bahagiain ibu saya malah marahin saya di rumah. Kamu ngapain sih nak? Pakai beli-beli mobil, ibu tuh gak ada duit. Kamu gak usah aneh-aneh pakai beli mobil. Nanti gimana kalau mama gak bisa bayar nak? Tapi waktu itu kawan-kawan saya sampai bingung. Saya sampai ngomong ke Kak Dila, ke Kak FS, Kak, ini ibunya Ruri gak mau Kak. Ibunya Ruri gak mau beli mobil, gimana? Ibunya Ruri gak ngebolehin Ruri beli mobil. Anda bayangin teman-teman, padahal saya berjuang tiap hari. Tujuan saya buat bahagiain ibu saya. Saya capek lihat ibu saya teman-teman dihina tetangga karena ekonomi kita jatuh, direndahkan karena ekonomi kita kurang. Saya capek lihat ibu saya ngutang cuma buat biar bisa saya kuliah kawan-kawan. Karena waktu itu ekonomi saya jatuh, bapak saya sakit tuberkulosis. Akhirnya beliau nggak kerja. Anda kalau tahu, waktu itu masuk rumah sakit, satu hari biayanya 2 juta. Besoknya lagi 2 juta. Sampai akhirnya ekonomi jatuh, ibu saya cuman guru SMP teman-teman. Anda tahu guru SMP gajinya cuman berapa? Akhirnya ibu saya marah-marah. Sampai akhirnya kawan-kawan, waktu itu saya tanya ke Kak Fadila Syahab, beliau bilang, ya udah Ruri coba bukain statement bonus Ruri tunjukin ke ibu. Jujur teman-teman, selama saya berproses di Melia, saya nggak pernah tunjukin sama sekali bonus saya berapa di ibu saya. Waktu itu saya tunjukin bonus saya waktu itu sebelum saya beli mobil, saya tunjukin kawan-kawan, Bu, ini penghasilan Ruri 3 bulan terakhir Bu, 58 juta. Anda tahu teman, Anda tahu kawan-kawan, ekspresi Bu saya waktu itu apa? Yang awalnya beliau marah, Anda tahu, beliau tiba-tiba teriak, beliau tiba-tiba nangis, cuma ngomong Masya Allah, makasih Naya udah jadi anak yang berbakti pada orang tua. Maka artinya apa kawan-kawan? Kalau saya aja yang dulunya durhaka, yang dulunya anak manja, ketika saya berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa,
hamba, dia tuh berdoa sama Tuhannya. Diibaratkan dia minta kue, teman-teman. Jadi si hamba ini dia doa. Dalam sholatnya, dalam sujudnya dia doa. Ya Tuhan, saya pingin banget kue ya Tuhan. Akhirnya apa kawan-kawan? Besoknya lagi, dalam sujudnya, dalam tangisnya, dia berdoa lagi, teman-teman. Ya Tuhan, saya pingin banget kue ya Tuhan. Saya pengen kue. Besoknya lagi kawan-kawan, si hamba ini tadi, dia berdoa lagi sama Tuhannya. Ya Tuhan, saya pengen kue. Sambil meneteskan air mata, dalam tangisnya, dalam doanya, dalam sujudnya, dia terus mengucapkan, ya Tuhan, hamba pingin kue ya Tuhan. Sampai akhirnya apa kawan? Besok dia dikirim sama Tuhan terigu. Dia besoknya doa lagi. Dia doa lagi, dia pengen kue. Akhirnya sama Tuhan besok dia dikirimin telur. Besoknya lagi dia dikirimin mentega. Dia doa lagi, istiqomah. Dia doa tiap hari. Dalam tangisnya, dalam sujudnya dia doa. Dia doa, ya Tuhan, saya pingin kue. Akhirnya sama Tuhan dia dikirimkan resep kue. Sampai akhirnya kawan-kawan, bertahun-tahun dalam hidupnya dia selalu berdoa. Sampai akhirnya pada titik nazarnya dia capek berdoa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan tidak adil dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya selalu berdoa. Setiap malam, setiap doa saya, setiap sujud saya selalu berdoa ingin kue. Tapi Tuhan tidak berikan. Padahal dia tidak sadar, teman-teman. Tuhan udah kirimkan tepungnya. Tuhan udah kirimkan telurnya. Tuhan sudah kirimkan bahannya. Tuhan udah kirimkan resepnya. Satu doang yang Tuhan minta. Tuhan hanya apa? Tuhan hanya ingin melihat hambanya ke dapur buat masak kue. Sama halnya itu dengan Anda. Banyak orang yang ingin hidupnya berubah. Dia berdoa, ya Allah, capek lihat ibu hidup susah. Capek lihat ekonomi keluarga. Ya Tuhan, capek direndahkan tetangga cuman karena ekonomi. Ya Allah, capek lihat keluarga ngutang ke sana kemari hanya untuk biaya sekolah saya. Banyak kawan-kawan orang yang berdoa ingin hidupnya berubah. Akhirnya dia dipertemukan Melia. Anda dipertemukan leader Anda yang siap membantu Anda. Tapi sayangnya Anda tidak berusaha untuk menjalankan bisnisnya. Ingat kawan-kawan, Tuhan tidak pernah menuntut hambanya untuk menang. Tuhan hanya menuntut hambanya satu, berusaha. Maka pastikan kalau Anda udah ada di bisnis dengan marketing plan terbaik, dengan grup leader terbaik, dengan mentor yang mau membantu Anda, pastikan Anda lakukan, Anda fokus bertindak. Maka saya percaya kalau Anda sepulang dari training, Anda bertindak, maka saya percaya tahun ini akan menjadi tahun kesuksesan di hidup Anda.